coba di sini. Ini orang berkulit hitam dan di sana orang berkulit putih. Di sana ada perempuan dan di sini juga ada perempuan. Dari pelajaran ini kita bisa ambil bahwa yang kaya, yang hitam, yang putih ataupun yang perempuan tak ada beda di sini, teman-teman. Teman-teman semua, untuk batunya sendiri itu dikasih seperti ini, teman-teman. Gak usah nyari ya. Ini hadiah bacaannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Faris Sang Batu Alam. Apa kabar sahabat dan juga teman-teman semua? Kita lagi di Musdalifah dan kita ambil pelajaran dari Musdalifah. Apa pelajaran itu? Simak baik-baik ya teman-teman. Mungkin kalau ada salahnya saya minta maaf. Kalau ada benernya ini semata-mata dari Yang Maha Kuasa. Oke, kita lanjut yuk. Apa pelajaran tersebut? Musdalifah, atau yang biasa dikenal kita dengan mabit di Musdalifah. Setelah melaksanakan rangkaian dari Arafah, pastinya semua jemaah haji pasti menuju Musdalifah untuk melaksanakan yang namanya mabit, atau sekedar istirahat di sini sejenak sebelum melanjutkan kembali menuju pelontaran atau lontar jumrah di Mina ya. Kita bisa ambil pelajaran dari peristiwa Musdalifah ini, teman-teman semua. Apa pelajaran itu? Yang pertama kita bisa lihat, coba di sini. Ini orang berkulit hitam dan di sana orang berkulit putih. Di sana ada perempuan dan di sini juga ada perempuan. Dari pelajaran ini kita bisa ambil bahwa yang kaya, yang hitam, yang putih ataupun yang perempuan tak ada beda di sini, teman-teman. Tak ada beda di sini. Semuanya sama. Jadi di mata Allah Subhanahu wa taala gitu, seakan di bawah langit itu kita menjadi saksi bahwa memang yang namanya hidup tak ada yang harus dibanggakan dan tak ada yang harus kita melebih-lebihkan. Karena sejatinya manusia itu hanya seperti ini. Hanya seperti ini itu. Tak ada lebihnya. Terus apa yang harus kita sombongkan di dunia ini? Apa yang harus kita banggakan sebagai manusia? Toh kita hanya butuh yang namanya rahmat darinya, pertolongan darinya, dan juga syafaat baginda Muhammad SAW. Nah, di dalam peristiwa Musdalifah ini kita bisa mengambil iktibar bahwa namanya hidup itu tak ada yang namanya dibeda-bedakan. Yang pertama. Yang kedua, itu adalah bukti persaudaraan. Rasa persaudaraan yang tinggi di sini. Karena apa? Antara yang kulit hitam dan antara yang kulit putih itu nggak ada yang namanya saling singgung, saling sindir ataupun saling jatuh menjatuhkan. Tak ada di sini. Dan antara hidung yang pesek dan antara hidung yang mancung juga nggak ada yang saling sindir dan menyindir gitu. Jadi itulah pelajaran yang kita bisa ambil saat melaksanakan mabit di Musdalifah ini. Jikalau bukan karena Sayyidina atau Nabina Ibrahim mabit di sini atau menginap di sini pada waktu malam sebelum melaksanakan sebelum adanya peristiwa jumroh, maka di sini boro-boro orang akan ada tidur di sini ataupun secara tidur di lapangan seperti ini sukarela. Tak ada yang kita minta dan tak ada yang kita inginkan, hanyalah mendapatkan haji yang mabrur dan mendapatkan rahmat darinya kelak di surga. Nanti kita bisa masuk ke surganya khalidina fiha abada, kekal di dalamnya, tak ada keraguan bahwa kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Begitu ya kira-kira teman-teman. Teman-teman semua, untuk batunya sendiri itu dikasih seperti ini, teman-teman. Gak usah nyari ya. Ini hadiah bacaannya ini. Tapi agak kecil ini. Coba buka. Kayak apa sih di dalamnya? Itu terlalu kecil ini.
Terlalu kecil itu, harus dipilih itu. Walaupun enak nggak usah nyari, tapi nggak, ini terlalu kecil ini. Harus pilih lagi. Harus pilih lagi ya. Ini terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nggak bisa jauh. Dan pelajaran yang ketiga adalah semua yang kaya dan semua yang miskin pun di sini semuanya jalannya sama gitu. Tak ada yang kaya dan tak ada yang miskin. Semuanya berpakaian dua helai saja. Yang satu helai di atas, satu helai di bawah untuk yang laki-laki. Itulah kita. Tak ada yang dibeda-bedakan. Jadi apa yang harus kita lebih-lebihkan di sini? Jadi untuk peristiwa atau pelaksanaan mabit di Musdalifah ini, kita harus bersungguh-sungguh niatkan bahwa semoga lelah kita menjadi lillah, lelah kita menjadi diterima dan mendapatkan balasan darinya setelah kita dari awal melaksanakan rangkaian prosesi Haji 2022. Karena untuk semangat hidup kita tidak bisa prioritaskan hanya satu di satu pihak gitu, satu tempat gitu. Dalam hidup kita harus melihat ke samping kita. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke pelontaran jumroh atau Jumratul Aqobah. Setelah kita mabit di sini dari perjalanan dari Marafah, Musdalifah mabit. Setelah itu kita lengsernya malam, separuh malam lah istilahnya. Yang penting kita bisa, yang penting ada sedikit tidur di situ. Kita sudah harus bisa bergerak lagi menuju namanya lontaran Jumroh Aqobah atau Jumratul Aqobah. Ini jemaah dari Indonesia semua sudah bergerak lagi. Semoga masih tetap dikasih kelancaran, kenikmatan yang cukup dari Allah Ta'ala. Kita harus yakinkan bahwa setelah ini apapun niat kita, ada yang niat badal ataupun niat haji sendiri, semuanya bisa tersampaikan, semuanya menjadi haji atau hajah yang mabrur, hajah yang diterima. Karena al-hajjil mabrur laisa jazaun illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan di dalamnya kecuali surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya di sini ya, hanya yang diharap adalah haji mabrur. Karena untuk hajian itu bukan proses hajinya yang kita lihat, tapi setelah hajinya yang kita lihat. Jika perbuatan kita sama seperti dahulu, maka katanya itu bukan haji mabrur. Tapi kalau kita sedikit banyak bisa berubah dari orang yang baik menjadi lebih baik, yang buruk menjadi baik. Nah, di situ itulah prosesi yang yang dinamakan haji mabrur. Oke, terima kasih ya. Begitu mungkin sedikit saya tambahkan dikit-dikit. Ayo kita menuju ke Jumratul Aqobah atau Mina. Tanggal 10 Dzulhijjah. Berbarengan juga yang dengan Lebaran haji ya, bagi Arab Saudi. Bagi Indonesia katanya masih hari Minggu. Kan itu beda ini ya, beda tempat, mungkin kita tidak tahu juga untuk masalah itu. Yang penting kita yang namanya Lebaran tetap sama. Lebaran menuju kemenangan itu ya. Coba lihat nih, dari sekian panjangnya lah
apa ya, tanah lapang ini semua tidur di sini. Ada yang tidur di depan hammam atau depan ini, depan kamar mandi, toilet. Ada yang tidur di samping trotoar seperti ini. Ada yang tidur di samping pagar seperti itu. Semua yang mereka harapkan hanyalah rahmat darinya kelak. Semua yang mereka harapkan pastinya hanyalah kan adanya secerca harapan mendapatkan rahmat darinya yang pertama, kedua mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, di sini juga banyak sabilan di sini. Mereka yang bersedekah. Untuk yang bilang masih dalam proses ketat di Arab Saudi, memang ya masih di sini ketat itu pasti ada. Untuk jamaah-jamaah yang ilegal ataupun ini seperti saya gitu, itu rasa was-was pasti ada teman-teman. Masya Allah, mereka juga ada yang tidur di bawah pohon seperti ini. Kalau bukan yang mereka harap adalah rahmat darinya, mereka mana mau itu tidur di bawah pohon seperti ini. Dan mereka juga punya rumah, pasti ada yang kaya, ada yang standar gitu, pastinya itu ada, itu pastinya teman-teman.